Kita lanjutkan Pak Raden, ini pertumbuhannya sudah 7%. Tapi ternyata seperti Bu Anizar ini tadi masih mengeluhkan kondisi yang sekarang ini tengah dialami. Nah, bagaimana kemudian upaya untuk membuat Ibu Anizar dan teman-temannya ini, para pelaku UMKM untuk bisa tetap hidup, karena mereka kan hidupnya harian Pak dalam tanda petik. Ya, memang seperti yang kita ketahui bersama, akibat daripada pandemi ini dan PPKM ini memang membuat kita semuanya susah. Kita harus akui itu. Dan di sisi lain kita tahu bahwa kemampuan daripada pemerintah juga terbatas. Kita nggak bisa bandingkan tadi, kita bandingkan dengan Singapura, bandingkan dengan negara-negara kaya itu yang punya resources yang besar sekali. Kita memang termasuk yang terbatas. Pembayar pajak kita juga terbatas. Ini juga menurut saya menjadi himbauan supaya kita semua merefleksi diri, apakah kita sudah bayar pajak, apakah kita sudah bayar kontribusi kita, supaya pada saat seperti ini maka kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memang lemah ini. Jadi ini peringatan buat kita semua pembayar pajak supaya patuh, sehingga kita bisa membayar saudara-saudara kita. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan cukup besar, khusus untuk perlindungan sosial. Kalau kita lihat rata-rata per tahun itu sekitar 200 triliun. Ya, lalu juga seperti itu tahun ini, khusus untuk UMKM yang kita berikan itu ada 3 lah, boleh saya katakan, yang menjadi program utama. Pertama adalah sebetulnya yang tadi disebutkan bantuan produktif, di mana diberikan 1,2 juta per usaha mikro. Kemudian yang kedua, beliau-beliau ini juga punya kesempatan untuk mendapat kartu sembako. Kartu sembako itu sebetulnya sekarang itu diberikan untuk 3 bulan itu 600.000. Memang tidak benar kembali. Demikian juga tadi yang Bu Anizar sudah dapat juga bantuan beras yang dari Bulog, yang kalau tidak salah itu 10 kg per keluarga. Itu yang kedua yang kita atau pengusaha usaha mikro ini bisa dapat. Di samping itu sebetulnya yang mungkin ini yang termasuk kekurangan kita juga, dan juga mungkin bank-bank kita, karena sebetulnya pemerintah juga memberikan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi itu, kredit usaha rakyat, di mana kalau tadi disebutkan 3% itu 3% dalam 1 tahun bayarnya. Jadi kalau kita pinjam 50 juta, kira-kira begitu ya, 50 juta, maka kita hanya bayar 1,5 juta setahun di akhir tahun. Jadi kita bayar ujungnya 50 tambah 1,5 juta, 51,5 juta di akhir tahun. Itu kira-kira ini. Jadi tiga fasilitas yang utama itulah yang bisa didapatkan sebetulnya seperti Ibu Anizar ini. Baik, kita jeda dulu. Saya jeda, kami akan kembali, tetaplah di Indonesia Business Forum. Kita sudah di akhir acara, jadi Pak Antoni gimana? Kita bisa lakukan apa? Singkat saja. Ya, 2 hal. Yang pertama adalah bahwa tadi pertumbuhan 7% ini tidak dirasakan oleh rakyat. Sekarang pertanyaannya siapa yang merasakan? Nah, inilah yang bahwa kebijakan-kebijakan ini diharapkan justru mendahulukan rakyat. Dan kedua adalah tadi Pak Raden mengatakan bahwa semua Indonesia sedang belajar, pandemi adalah baru. Dan kalau kita lihat semua negara ini pandemi ke seluruh dunia dan semuanya juga baru. Tapi ada negara yang berhasil, ada negara yang kurang berhasil, dan ada negara yang gagal. Nah, disinilah 18 bulan sebetulnya sudah cukup waktu untuk pembelajaran. Jangan lagi kita salah langkah mendahulukan ekonomi tanpa dengan melonggarkan kesehatan. Terus yang terakhir adalah mengenai
pemulihan ekonomi. Tidak ada negara atau sedikit sekali yang melihat ada pemulihan ekonomi nasional, karena yang ada adalah pengendalian ekonomi akan mengikuti. Nah, di sini kita ada pemulihan ekonomi nasional, kelihatan bahwa itu adalah fokus ke sana, dan yang terpenting adalah bagaimana suku bunga moneter di kebijakan moneter ini harus turun. Nah, ini yang tidak pernah turun juga yang menghambat pemulihan ekonomi. Terima kasih. Bu Anizar, apa yang mau disampaikan? Pakai mic, Bu. Yang disampaikan ya itu PKM aja diiniin. Dibebaskan gitu loh. Tapi protokol tetap ini. Baik, terima kasih Bu Anizar. Pak Raden, silakan. Ya, kami ajak semua kita bekerja sama untuk melawan pandemi ini. Jadi kita bisa melakukan prokes secara disiplin, kemudian semua mau divaksinasi, dan itu memulihkan kepercayaan kita, karena pemulihan kepercayaan itulah yang kemudian menggerakkan ekonomi kita. Baik, terima kasih Pak Raden, terima kasih Pak Antoni, terima kasih Bang Anizar, dan terima kasih Pak Menko. Vaksin harga mati, tidak vaksin bisa mati. Saya Brigita Manohara pamit, sampai jumpa.